Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin. Untuk hari ini, hari Selasa, tanggal 10 November 2020, mata pelajaran Bu Dewi hanya ada satu mata pelajaran, yaitu tematik. Nah, untuk hari ini kita sudah masuk di tematik 2D. Ya, sebelum kita memulai pelajaran tematik, kita sama-sama membaca doa dulu. Kita sama-sama membaca bismillah terlebih dahulu agar pelajaran kita hari ini dapat berjalan dengan lancar. Yuk sama-sama kita membaca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai pelajaran yang pertama. Pelajaran yang pertama yaitu tematik. Kita buka buku tematiknya. Nah, kita hari ini ganti buku ya, tematik 2D. Kalian buka buku tematik 2D-nya. Nah, tematik 2D ini temanya hidup bersih dan sehat. Nah, kita lihat subtema 1. Judulnya hidup bersih dan sehat di rumah. Hidup bersih dan sehat memberi manfaat bagi kita. Hidup bersih dimulai dari menjaga kebersihan diri, kebersihan anggota tubuh, dan pakaian kita. Tubuh dan pakaian bersih membuat kita sehat. Selain tubuh dan pakaian, lingkungan juga harus bersih. Kita semua wajib menjaga kebersihan lingkungan. Ayo menjaga lingkungan bersama. Nah, di sini judulnya hidup bersih dan sehat di rumah. Nah, kita buka halaman 3. Nah, sini pembelajaran 1. Ayah selalu mengingatkan Ino bahwa hidup bersih membuat kita sehat dan terhindar dari penyakit. Kita juga nyaman melakukan kegiatan. Apa arti hidup bersih dan sehat? Nah, bawahnya ini ada ayo membaca. Bacalah percakapan tentang bersih dan sehat berikut bersama teman sebangkumu. Nah, ini Bu Dewi akan bacakan ya percakapannya. Kalian simak baik-baik. Nah, di sini percakapannya judulnya bersih dan sehat. Ino, ayah, apa arti bersih dan sehat? Ayah, bersih artinya bebas dari kotoran. Sehat artinya baik seluruh tubuh serta bagian-bagiannya. Ino, lalu bagaimana cara kita dapat hidup bersih dan sehat? Ayah, caranya kita harus disiplin menjaga kebersihan diri, disiplin menjaga kebersihan lingkungan. Ino, bagaimana bila kita tidak disiplin ya? Ayah menjawab, bila tidak disiplin, maka tubuh dan lingkungan menjadi kotor. Tubuh dan lingkungan yang kotor dapat menyebarkan penyakit. Nah, kita lanjut. Buka halaman 4. Nah, di sini ada bagaimana sikapmu. Jelaskan sikapmu terhadap isi gambar berikut. Nah, di sini ada 2 gambar. Kita perhatikan gambar yang pertama ini ada seorang anak berganti baju setelah mandi. Lalu yang kedua ini ada gambar seorang anak tidak mau membantu ibunya. Nah, di sini kalian disuruh bagaimana sikap kalian melihat gambar dari kedua ini. Ini kalian kerjakan, kalian tulis di sini gambar nomor 1. Kalian tulis saja nomor 1. Ya. Lalu kalian jawab bagaimana sikap kalian. Oke? Lalu bawahnya ada ayo mencari tahu. Carilah 5 cara menjaga kebersihan diri. Tuliskan ke-5 cara tersebut. Nah, cara kita menjaga kebersihan diri apa saja? Kalau kalian sudah tahu, kalian tulis di bawah sini nomor 1 apa saja caranya. Yang pertama, misalkan contoh, membersihkan badan setelah bermain di lapangan atau mengganti baju setelah bermain. Itu contoh menjaga kebersihan diri. Kebersihan diri kita sendiri ya. Nah, ini kalian tulis 5 caranya, cara menjaga kebersihan diri. Oke? Lanjut ke halaman 5. Nah, yang paling atas ini ada ayo lakukan.
Ino dan Arin tahu cara menjaga kebersihan. Apa yang dilakukan Ino dan Arin? Bacalah cerita berikut. Kemudian jawablah pertanyaan di bawahnya. Nah, di sini ada cerita yang judulnya Bermain Bersama. Ino dan Arin bermain di halaman belakang. Ino dan Arin bermain gelembung sabun. Gelembung sabun melayang mengelilingi Arin. Arin tertawa senang. Saat sedang bermain, ibu memanggil Ino dan Arin untuk makan siang. Ino dan Arin menjawab panggilan ibu. Ino dan Arin segera masuk ke dalam rumah. Ino dan Arin menyimpan mainan, lalu mencuci tangan sebelum makan. Setelah makan, tangan dicuci kembali. Nah, kita perhatikan gambar yang pertama ini, Ino dan Arin sedang bermain. Lalu yang kedua, Ino dan Arin bersiap-siap untuk makan siang. Nah, sebelum mereka makan, mereka mencuci tangan terlebih dahulu. Dan setelah makan, mereka juga mencuci tangan kembali. Nah, di sini ada pertanyaan. Bagaimana cara Ino dan Arin menjaga kebersihan diri? 1. Setelah bermain. Nah, setelah bermain itu apa saja? Yang tadi sudah Bu Dewi bacakan. Setelah bermain, mereka mencuci tangan. Lalu sebelum makan, mereka juga mencuci tangan. Dan setelah makan, mereka mencuci tangan kembali. Jadi setelah bermain, sebelum makan, dan sesudah makan, kita harus mencuci tangan agar tubuh kita, tangan kita tetap bersih dan sehat. Nah, yang ini tidak usah kita kerjakan ya, karena sudah kita jawab sama-sama. Oke, lanjut ke halaman 6. Paling atas ini ada ayo menulis. Sebelum makan, Ino dan Arin mencuci tangan. Tulislah cara mencuci tangannya sesuai gambar. Nah, kita perhatikan gambar yang pertama ini. Menurut kalian apa? Kalian perhatikan dulu gambarnya, lalu kalian tulis kalimatnya. Nah, kalian buat kalimat sesuai dengan gambar yang ada di sini. Ini ada 3 gambar ya. Oh maaf, ada 4. Yang pertama, kedua, 3, lalu ke 4. Ini kalian buat kalimat cara mencuci tangan yang sesuai gambar. Gambar 1, gambar 2, gambar 3, gambar 4. Lalu kalau sudah, bawahnya ayo diskusi. Setelah mencuci tangan, Ino mengelap tangan. Tahukah kamu bentuk bangun apa lap tangan itu? Carilah bentuk benda yang sama dengan lap tangan di rumahmu. Kemudian diskusikan bentuk bangun apakah itu. Nah, ini sebelahnya ada gambar lap tangan. Nah, sekarang kita baca yang bawahnya ada kini aku tahu. Lap tangan atau serbet berbentuk segi 4. Segi 4 merupakan bangun datar, tapi segi 4 disebut ruas garis. Nah, ini lap tangan atau serbet. Nah, lap tangan atau serbet ini berbentuknya segi 4 atau kotak ya. Nah, kita perhatikan lagi. Nah, ini ada tepi garis. Nah, ini yang tepi garis ini dinamakan ruas garis. Nah, kita lanjut. Ruas garis adalah garis lurus yang dibatasi oleh 2 titik. Segi 4 memiliki 4 ruas garis. Nah, ini tadi apa namanya? Ruas garis. Ini namanya bangun datar segi 4. Nah, segi 4 ini memiliki ruas garisnya berapa? Kita hitung. 1, 2, 3, 4. Jadi, bangun datar segi 4 itu memiliki 4 ruas garis. Lanjut ya. Halaman 7, perhatikan yang paling atas. Dari bentuk segi 4, kita dapat membuat bentuk segi 3. Perhatikan gambar kertas warna di samping. Kertas warna tersebut berbentuk segi 4. Jika kertas digunting menjadi 2 bagian,
Perhatikan masing-masing bagiannya. Nah, ini ada kertas warna yang berbentuk segi 4. Lalu kita bagi menjadi 2, yaitu bentuknya jadi ini ya, jadi segi 3. Masing-masing bagian itu berbentuk segitiga. Perhatikan ruas garis yang membentuk segitiga, banyaknya 3 buah. Kita lihat lagi, kita perhatikan segitiga. Ini namanya bangun datar segitiga. Kita lihat ruas garisnya. Ruas garis segitiga itu ada berapa? Kita hitung. Ini ruas garis nih, tepi garis. Ruas garis ini ada di tepi garis. Kita hitung 1, 2, 3. Jadi segitiga itu memiliki 3 ruas garis ya. Nah, bawahnya ada ayo berlatih lengkapi tabel berikut sesuai bentuk bangun datar. Nah, ini ada bangun datar. Ada 4 bangun datar. Kalian cari nama bangun datarnya ini apa saja. Lalu kalian hitung jumlah ruas garisnya. Kalian hitung, misalkan ini namanya persegi panjang. Ruas garisnya ada berapa? Kalian tulis. Misalkan ada 5 ruas garis. Kalian tulis ya. Nah, seperti itu contohnya. Kita lanjut ke halaman 9. Halaman 9. Nah, di sini kita sudah sampai di pembelajaran 2. Ino senang berada di rumah karena nyaman. Rumah Ino nyaman karena selalu dibersihkan. Di rumah, Ino senang membaca buku cerita. Ayo ikut membaca bersama Ino. Nah, bawahnya ini ada ayo bacalah cerita Ino berikut ini. Nah, ini ada cerita yang judulnya Membersihkan Rumah. Boleh dibacakan ya, kalian simak baik-baik. Bing-bing si kambing berkunjung ke rumah Mocil si kancil. Saat itu Mocil sedang membersihkan rumah. Bing-bing, selamat siang Mocil, apa yang sedang kamu lakukan? Mocil menjawab, selamat siang Bing-bing, aku sedang membantu ibu menyapu. Bing-bing, apakah aku mengganggu? Mocil, tidak, ayo masuklah. Bing-bing masuk ke rumah Mocil. Bing-bing, rumahmu bersih sekali Mocil, aku ingin rumahku seperti rumahmu. Mocil, rumah harus selalu bersih Bing-bing, bila rumah bersih, tubuh menjadi sehat. Bing-bing, apakah kamu selalu membantu ibu? Mocil, tentu aku dan keluarga selalu membersihkan rumah bersama-sama. Bing-bing, aku ingin seperti dirimu. Mulai besok, aku akan membantu ibu. Aku akan membersihkan kamarku. Mocil, benar Bing-bing. Bila rajin membersihkan rumah, kita akan terhindar dari kuman penyakit. Nah, bawah sini ada setelah membaca cerita, jawablah pertanyaan berikut. 1. Apa yang dilakukan Mocil saat Bing-bing datang? 2. Pujian apa yang dikatakan Bing-bing kepada Mocil? 3. Apa yang diucapkan Mocil kepada Bing-bing tentang rumah yang bersih? Nah, yang ini kalian kerjakan ya. Nah, jawabannya ada di cerita yang sudah tadi kita baca sama-sama. Oke, kalian kerjakan ya. Lalu bawahnya ini ada bagaimana sikapmu. Setelah Bing-bing melihat rumah Mocil bersih, Bing-bing juga ingin merapikan rumah. Sekarang Bing-bing rajin membantu ayah dan ibu. Setiap pagi Bing-bing membersihkan kamar tidurnya sendiri. Apakah sikapmu seperti Bing-bing? Nah, yang ini tidak usah kita kerjakan. Ya, kita lanjut saja ke halaman 13. Nah, di sini ada ayo menulis. Hari menjelang petang. Selesai olahraga, Ino segera pergi mandi. Buatlah kalimat cara mandi yang tepat berdasarkan gambar. Nah, di sini kalian juga disuruh membuat kalimat yang tepat berdasarkan 4 gambar ini ya. Misalkan Ino
menyiram badan terlebih dahulu misalkan ya. Lalu kalian lanjuti Ino memakai apa, lalu apa ya. Ini bebas kalian membuat kalimat, yang penting harus sesuai gambar. Oke, kalian kerjakan ya anak-anak. Lalu bawahnya ada ayo diskusi. Ino rajin membersihkan diri. Ino juga rajin membersihkan rumah bersama keluarga. Membersihkan rumah bersama-sama menunjukkan sikap persatuan. Coba diskusikan bersama teman-teman. Sikap apa yang harus dibiasakan agar di dalam keluarga terwujud persatuan. Yang ini tidak usah kita kerjakan ya. Jadi kalian kerjakan yang atasnya saja. Lanjut ke pembelajaran 3. Kita harus menjaga kebersihan lingkungan. Lingkungan di dalam rumah dan di luar rumah. Usahakan lingkungan rumah bebas dari genangan air. Nyamuk demam berdarah senang bertelur pada genangan air, seperti genangan air di bak mandi atau genangan pada kaleng bekas. Nah, bawahnya ada ayo mengamati. Amatilah kedua gambar berikut dan jawablah pertanyaan di bawahnya. Nah, ini ada 2 gambar. Kita perhatikan gambar yang pertama. Ini ada gambar kamar mandi, keadaan kamar mandi yang sangat kotor. Lalu keadaan yang gambar yang kedua, ini keadaan kamar mandi yang bersih. 1. Pada gambar mana kamar mandi yang dijaga kebersihannya? 2. Apakah kamar mandi di rumahmu selalu dibersihkan? 3. Jika iya, kapan kamar mandi tersebut dibersihkan? Nah, ini tiga pertanyaan ini kalian jawab di kolom bawah yang sudah disediakan ya. Lalu kita lihat halaman 15. Sini ada ayo mendengarkan. Bagaimana nyamuk demam berdarah menyebabkan penyakit? Dengarkan gurumu membaca teks berikut. Nah, di sini ada teks yang judulnya penyakit demam berdarah. Bu Dewi bacakan ya, kalian simak baik-baik. Penyakit demam berdarah disebabkan oleh gigitan nyamuk. Nyamuk penyebabnya adalah nyamuk Aedes aegypti. Ciri-ciri nyamuk tersebut adalah tubuhnya belang putih hitam. Saat menghisap darah manusia, nyamuk Aedes aegypti menyuntikkan cairan tubuhnya. Cairan ini mengandung virus demam berdarah. Virus ini lalu menyerang tubuh manusia sehingga manusia menjadi sakit. Penderita demam berdarah menggigil kedinginan padahal tubuhnya terasa panas bila disentuh. Sekujur tubuhnya muncul ruam atau bintik-bintik merah gelap. Penderita demam berdarah harus segera mendapat pertolongan. Bila terlambat, maka penderita akan mengalami muntah darah. Nah, ini adalah gambar nyamuk Aedes aegypti ya, atau nyamuk demam berdarah. Nah, ini Dodo menggigil kedinginan. Nah, jadi kalau kita digigit nyamuk Aedes aegypti atau nyamuk demam berdarah, maka tubuh kita itu akan terasa menggigil, demam menggigil. Tapi padahal di tubuh kita itu terasa panas. Jadi kayak panas dingin gitu ya. Lalu di sekujur tubuh kita, di tangan, di kaki, di muka itu muncul bintik-bintik merah. Dan ciri-ciri nyamuk Aedes aegypti atau nyamuk demam berdarah ini contohnya nyamuknya belang-belang putih hitam. Jadi kalian kalau misalkan ada nyamuk demam berdarah itu kalian buru-buru kalian matikan saja ya, karena itu nyamuk yang berbahaya. Nah, bawahnya ini ada jawablah pertanyaan berikut. 1. Penyakit apa yang disebabkan oleh gigitan nyamuk? Penyakit demam berdarah. Ini kita jawab sama-sama aja ya. 2. Apa ciri-ciri orang yang menderita demam berdarah? Nah, yang sudah tadi Bu Dewi bacakan. Ciri-cirinya demam berdarah menggigil kedinginan dan tubuhnya terasa panas dan sekujur tubuhnya muncul bintik-bintik merah gelap. Ya.
Lalu nomor 3, bagaimana nyamuk menyebarkan penyakit? Karena nyamuk ini mengandung virus demam berdarah ya. Jadi kita lanjut halaman 16. Nah, paling atas ini ada ayo membaca. Demam berdarah dapat menyerang siapa saja, seperti Dodo yang terserang demam berdarah. Bacalah cerita berikut ini. Nah, ini ada cerita, judulnya Dirawat di Rumah Sakit. Sudah seminggu Dodo tidak bersekolah. Dodo dirawat di rumah sakit. Dodo sakit demam berdarah. Ino dan Windy menjenguk Dodo. Mereka datang ke rumah sakit. Ternyata Dodo masih lemah. Dokter mengharuskan Dodo rajin minum obat dan beristirahat cukup. Nah, ini ada gambar Dodo menjenguk Ino. Dodo dijenguk oleh Ino dan Windy. Nah, bawahnya ini ada ayo mencari tahu. Temukan 6 kata tentang penyakit demam berdarah. Ada huruf acak berikut pada daftar huruf acak berikut. Nah, ini kalian cari 6 kata ya. Jadi boleh kalian garis saja. Misalkan contoh nih ya, Bu Dewi nemu namanya Aides. Nah, kita garis saja Aides. Nah, dari A sampai S. Lalu kalian lanjut ya. Pokoknya ini kalian cari 6 kata tentang penyakit demam berdarah. Lanjut ke halaman 17. Kita perhatikan yang paling atas itu ada ayo lakukan. Pasangkan pernyataan-pernyataan yang sesuai. Kita lihat yang pertama, Dodo tidak bersekolah. Nah, kenapa Dodo tidak bersekolah? Dari cerita yang sudah kita baca tadi ya. Baca ya di halaman 16. Ini kalian pilih kalimat mana yang tepat untuk kalian pasangkan di nomor 1. Kalau kalian sudah menemukan, kalian tarik garis. Oke. Bawahnya ini kalian kerjakan yang atas. Bawahnya ada ayo diskusi. Dodo mengamati kata ucapan dari teman-teman. Kata ucapan doa agar Dodo lekas sembuh. Kartu-kartu itu berbentuk layang-layang. Apakah layang-layang termasuk bangun datar? Perhatikan gambar layang-layang di samping. Diskusikan bersama teman sebangkumu. Tuliskan kesimpulan dan alasan hasil diskusimu. Yang ini tidak usah kita kerjakan ya anak-anak. Jadi kita lanjut saja ke halaman 18. Nah, ini ada ayo berlatih. Tebalkan ruas garis pada setiap bangun datar berikut. Tulis banyak ruas garis pada lingkaran di dalamnya. Nah, contohnya ini ya. Ini ada bangun datar segi 4. Nah, jadi kalian hitung ruas garisnya. Kita hitung ruas garis segi 4. 1, 2, 3, 4. Nah, kita tulis di dalam lingkaran ini, kita tulis 4. Nah, sama ini kalian kerjakan. Kalian hanya menghitung ruas garisnya ada berapa saja ruas garisnya. Ya, ingat ruas garis itu garis di garis tepi. Oke. Lalu bawahnya ada ayo bernyanyi. Setelah Ino dan Windy pulang, Dodo memakan pisang yang dibawa Ino dan Windy. Setelah habis dimakan, Dodo akan membuang kulit pisang di lantai tempat tidur. Perawat melihat tindakan Dodo yang akan membuang kulit pisang di lantai. Perawat menggoda Dodo dengan menyanyikan lagu keranjang sampah. Ini ada gambar perawat melihat Dodo akan membuang kulit pisang di lantai. Nah, kita lihat, perhatikan lagu keranjang sampah. Nah, ini ada lagu yang judulnya Keranjang Sampah. Kita nyanyikan bersama-sama ya. Bu Dewi contohkan ya. Jika ku makan pisang, jika ku makan pisang, tidak dengan kulitnya, kulitku lempar keranjang, keranjang sampah namanya, keranjang sampah namanya. Nah, jadi seperti itu contoh lagu keranjang sampah. Nah,
Sini bawahnya ada lirik-lirik lagu dinyanyikan secara bergantian. Ya, ada yang dinyanyikan dengan keras dan ada yang dinyanyikan dengan lembut. Keras dan lembutnya pengucapan lagu disebut dinamik. Tanda lurus seperti ini dinyanyikan dengan keras. Tanda yang melengkung seperti gelombang dinyanyikan dengan lembut. Nyanyikan kembali lagu Keranjang Pisang. Perhatikan tanda dinamik yang sudah ditentukan. Nah, jadi ini Bu Dewi mau kalian menyanyikan lagu Keranjang Sampah memakai voice note atau pesan suara ya. Jadi tidak pakai video, pakai pesan suara saja. Oke. Kalian ikuti yang sudah Bu Dewi contohkan tadi ya. Nah, untuk hari ini tugasnya kita buka lagi dari halaman 3. Nah, halaman 3 ini kalian baca terlebih dahulu, lalu tugasnya halaman 4 yang bagaimana sikapmu dan ayo mencari tahu. Lalu halaman 5 ini tidak usah kalian kerjakan. Lanjut ke halaman 6, kalian kerjakan yang atas ayo menulis. Lalu halaman 7, ayo berlatih, kalian kerjakan. Langsung lanjut ke halaman 10, kalian kerjakan yang menjawab pertanyaan sesuai cerita. Lanjut ke halaman 13, kalian kerjakan yang ayo menulis. Halaman 14, kalian kerjakan ayo mengamati. 15 tidak usah kalian kerjakan. Lalu kalian kerjakan halaman 16, ayo mencari tahu. Halaman 17, kalian kerjakan ayo lakukan. Dan halaman 18, kalian kerjakan ayo berlatih. Dan yang terakhir ini kalian menyanyikan lagu Keranjang Sampah yang sudah Bu Dewi contohkan tadi memakai voice note atau pesan suara. Nah, kalau sudah semuanya, kalian foto dan pesan suaranya juga sudah kalian kirim ke Bu Dewi Japri ya anak-anak. Terima kasih untuk hari ini. Semangat terus anak-anak. Jangan malas-malas belajarnya. Waktu bermainnya dikurangi. Dan tetap jaga kesehatan. Oke? Terima kasih, semangat terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.